Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan di video Skincare 101 kali ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan pakai obat jerawat yang bikin jerawat kamu jadi nggak selesai-selesai. Nah, jadi kalau mau tahu apa aja sih kesalahan-kesalahannya, keep on watching. Oke, kalau ngomongin soal jerawat, rasanya jadi salah satu masalah kulit yang frustrating gitu ya. Kok nggak selesai-selesai gitu. Padahal udah pakai produk-produk skincare yang kandungannya tuh katanya emang bisa untuk mengatasi permasalahan kulit berjerawat. Sebenarnya nggak cuma dilihat dari kandungan dalam produknya aja, tapi cara kamu mengaplikasikan skincare jerawat ini and how you treat your acne also matter. Karena bisa jadi salah satu alasannya jerawat kamu nggak sembuh-sembuh adalah karena cara pakai si produk jerawatnya ini. Jadi bukan akibat kandungan dalam produknya aja. Oke, kita langsung mulai aja dari kesalahan yang pertama. Yang pertama adalah langsung pakai obat jerawat yang percentage atau dosisnya itu tinggi. Pemilik kulit berjerawat tentunya udah familiar sama dua kandungan buat mengatasi jerawat. Biasanya ada di dalam obat jerawat yang bentuknya spot treatment, yaitu ada benzoyl peroxide sama BHA atau salicylic acid. Nah, benzoyl peroxide ini biasanya dijual dalam bentuk dosisnya itu beda-beda, bentuknya tuh kayak salep gitu ya biasanya. Nah, itu tuh dosisnya beda-beda, biasanya mulai dari yang paling rendah 2,5% sampai ada 5%, 7% sampai 10% juga ada dijual over the counter. Oke, mungkin kalau dilihat dari percentage-nya dan level desperation-nya, kayak kalau udah stres banget nih sama jerawat, kita langsung mikir, oh langsung pakai dosis yang paling tinggi aja, langsung pakai yang 10% aja gitu. Padahal nggak kayak gitu kan cara kerjanya. Terutama kalau kamu mau beli yang over the counter, yang bukan diresepin dokter. Kalau misalkan diresepin dokter dan langsung dikasih yang dosisnya tinggi, itu mungkin emang udah yang paling tepat ya kan, dokter lebih tahu gitu. Cuma kalau kamu beli sendiri nih over the counter, yang penting kuncinya itu adalah start slow and low. Jadi mulai dari yang dosisnya paling rendah dulu. Kenapa? Karena kamu belum tahu nih si kandungan benzoyl peroxide dalam obat jerawat ini bakal cocok atau enggak di kulit kamu. Kan skincare itu kita nggak bakal tahu sampai kita udah coba gitu kan. Cara kerjanya si benzoyl peroxide ini salah satunya kan dengan mengeringkan si jerawat itu kan. Efeknya selain area jerawat kamu, area kulit muka kamu yang lain juga bisa jadi kering. Dan si kulit yang terlalu kering atau dehidrasi ini justru bisa jadi iritasi dan malah munculin jerawat baru lagi. Makanya jerawat kamu jadi nggak selesai-selesai. So tadi seperti yang udah aku bilang, start low and slow. Jadi mulai dari yang dosisnya paling rendah dulu aja. Dan pelan-pelan aja, just take it easy. Kesalahan yang kedua adalah dipakai saat jerawat kamu baru pecah. Kalau jerawat baru pecah itu kan biasanya dia jadi luka gitu ya, luka yang terbuka dan keluar kayak ada cairannya. Balik lagi ke sifat benzoyl peroxide dan salicylic acid yang tadi udah disebutin, dia tuh ada efek yang bisa aja bikin kulit kamu jadi iritasi. Terlebih lagi saat ada luka yang terbuka, itu malah jadi resiko iritasinya itu lebih tinggi. Jadi mendingan kamu pakai skincare yang soothing dulu, tunggu dia lukanya agak mulai sembuh, baru dipakein obat jerawat yang kandungannya benzoyl peroxide atau salicylic acid. Setelah dipakai di jerawat yang baru pecah, kesalahan yang ketiga adalah dipakai ke seluruh wajah. Emang sih mungkin niatnya untuk mencegah jerawat nggak muncul di area lain gitu. Misalkan ada jerawat satu di dagu, terus kamu pakai di sepipi-pipi, sedagu-dagu semuanya biar di situ nggak muncul. Kalau skincare yang lagi dipakai adalah exfoliating toner misalnya yang mengandung BHA, itu kan emang bisa dipakai ke seluruh wajah. Itu nggak apa-apa asalkan dipakainya di malam hari dan diseimbangi sama produk-produk yang hydrating. Tapi kalau kamu udah pakainya benzoyl peroxide, unless disaranin sama dokter kulit kamu, baiknya dipakainya di area yang ada jerawatnya aja. Karena kan itu namanya aja udah spot treatment. Jadi gunanya emang untuk di spot-spot tertentu aja gitu. Apa sih yang terjadi kalau kamu pakai ke seluruh wajah? Tadi balik lagi sifatnya benzoyl peroxide itu mengeringkan kulit. Dan kalau kulit kamu yang tadinya nggak kenapa-napa tapi terus dipakein benzoyl peroxide semuka-muka, bisa jadi moisture barrier kamu malah terganggu. Kalau moisture barrier kamu itu udah terganggu, itu tuh masalah kulit yang lain jadi gampang banget muncul. Salah satunya ya jerawat, jadi jerawatnya jadi nggak selesai-selesai. Yang tadinya cuma di sini, jadinya semuka-muka bisa jadi keluar jerawat gara-gara moisture barrier kamu itu rusak.
Yang keempat adalah terlalu sering reapply. Ini bisa jadi balik lagi ke tadi dari awal, jerawat itu emang bisa bikin frustrasi gitu ya, kayak aduh nggak selesai-selesai, aku pengen cepet selesai, makanya tiap ngaca terus pakai obat jerawat, ngaca pakai obat jerawat. Mungkin ada yang pernah kayak gitu, aku sih tidak ya untungnya. Nah cuma mungkin ada yang kayak gitu tapi itu berlebihan. Jadi biasanya kalau di obat jerawat itu ada pemakaiannya sekitar 2 kali aja dalam sehari, pagi sama malam, tapi juga harus dibarengin sama pakai sunscreen gitu. Kenapa nggak perlu dipakai sering-sering? Karena balik lagi udah ada dosisnya gitu kan. Jadi kayak kalau kita minum obat biasa aja disuruhnya minumnya cuma 3 kali sehari, terus kita pengen cepet-cepet sembuh kita minum 6 kali sehari, kan overdosis ya gitu. Tidak seharusnya, itu udah berlebihan. Jadi biasanya kalau buat obat total jerawat yang mengandung benzoyl peroxide itu bisa dipakai abis cuci muka pagi hari sama sebelum tidur. Kalau kamu pakainya exfoliating toner yang mengandung salicylic acid itu bisa dipakai di malam hari aja abis cuci muka, terus pakai exfoliating toner dan dilanjutin sama skincare rutin yang lebih moisturizing buat sebelum tidur. Jangan lupa buat pagi-paginya pakai sunscreen karena biasanya kandungan-kandungan untuk mengobati jerawat itu bikin kulit kita jadi sensitif sama matahari. Yang kelima adalah nggak diseimbangi sama produk-produk yang melembabkan. Mostly memang yang kulitnya acne prone itu biasanya tipe kulitnya itu berminyak ya. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau yang pemilik kulit kering juga bisa berjerawat gitu kulitnya. Dan bukan berarti juga yang kulitnya berminyak jadi nggak pakai pelembab. Jadi pokoknya harus balance antara si obat jerawat yang mengeringkan tadi sama kamu harus menjaga moisture level di skin barrier kamu biar dia nggak iritasi. Nah, yang keenam adalah terlalu cepat ganti-ganti skincare. Biasanya aku tuh sering banget misalkan ditanya sama temenku atau siapalah ada yang DM, "Kak, aku udah pakai produk A ini cuma kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh." Nah, yang pertama aku bakal tanya balik adalah emang udah berapa lama pakainya gitu. Karena biasanya skincare produk itu baru kasih lihat hasil kerjanya itu sekitar 2-4 minggu gitu. Jadi jangan kalau baru dipakai 2 kali atau baru dipakai 3 hari gitu terus udah aku nggak cocok, jerawatku nggak sembuh-sembuh. Jangan cepat menyerah guys gitu. Tunggu dulu, sabar. Balik lagi ke poin pertama tadi, start slow and low. Jadi just take it slow. Kecuali kalau emang si obat jerawat ini menunjukkan efek negatif kayak misalkan iritasi berlebihan gitu atau kulitnya kering sampai yang mengelupas, baru kamu mempertanyakan gitu apakah ini obat jerawatnya nggak cocok. Tapi kalau kamu baru pakai kayak 2 kali, baru pakai 5 hari dan belum ada efek yang kelihatan banget, itu sangatlah wajar gitu. Si jerawat ini kan bisa jadi udah penumpukan, bisa jadi minyak, terus teroksidasi, kena bakteri, bisa juga dari hormon. Jadi emang membutuhkan waktu gitu buat sembuh. Nah emang efeknya apa sih kalau kamu terlalu cepat ganti-ganti skincare? Pertama adalah kamu jadi nggak tahu sebenarnya produk yang pertama kamu pakai itu sebenarnya ada efeknya atau enggak karena baru dipakai 2 kali, 3 kali kamu udah ganti lagi yang lain gitu. Padahal sebenarnya ini cocok nih ada potensi tapi kamu udah terlalu cepat move on gitu. Jadi dipakai dulu dalam jangka waktu sekitar 2-4 minggu itu baru kalau misalkan ada efek negatif atau mungkin emang bener-bener nggak ngefek nih baru coba ke skincare lain. Yang terakhir, yang ketujuh adalah you're stressing it out too much. Emang jerawat ini adalah masalah kulit yang emang udahlah bikin stres gitu. Apalagi ditambah kalau nggak selesai-selesai dan emang dipikirin. I'm not going to invalidate your stress karena emang jerawat itu emang kuakui bikin stres gitu. Cuma kalau kamu setiap detik kayak ngaca terus aduh jerawatnya nggak hilang-hilang, aduh jerawatnya nggak hilang-hilang. Kayak setiap detik tuh di otaknya ada aduh jerawatnya nggak hilang-hilang. Bisa jadi jerawatnya emang jadi apa ya kayak placebo gitu loh, jerawatnya jadi nggak hilang-hilang karena pikiran kita menganggap jerawatnya nggak hilang-hilang. Jadi just do your part, jalani healthy lifestyle, terus pakai skincare untuk jerawat dengan kandungan dan dosis dan juga jumlah pemakaian yang wajar. Dan abis itu just let it be. Kayak trust me, aku udah jerawat tuh dari adult acne ya. Adult acne udah dari tahun 2013. Jadi udah sekitar 7 tahun. Dan yang aku sadari adalah once you stress it over too much, itu jadinya kayak nggak selesai-selesai. Jadi aku merasa kalau misalkan udah dijalanin, udah pakai skincare jerawatnya, ya udah just let it be, ntar dia juga akan sembuh pada waktunya gitu. Jadi once you've done your part, berikan waktu buat si obat jerawat atau treatment jerawat yang udah kamu lakuin ini untuk bekerja. You'll get there someday.
Oke, itu dia 7 kesalahan memakai skincare jerawat yang bikin jerawat kamu jadi nggak selesai-selesai. Nah, dari ketujuh ini mungkin ada yang pernah kamu lakukan, boleh komen di bawah. Terus boleh juga share tips kamu buat mengatasi jerawat yang pernah kamu alami. Kalau kamu mau baca artikelnya, udah ada juga beberapa artikelnya tentang kesalahan pakai obat jerawat atau enggak tentang jerawat-jerawat yang lainnya di blognya Female Daily, editorial.femaledaily.com. Atau enggak kalau kamu lagi cari-cari rekomendasi obat jerawat apa aja, bisa langsung cek di FD Beauty Review, di FD App, atau di FD Insight. Kalau mau lihat produk-produk topnya dari si FD App itu, dan udah tahu pengen beli obat jerawat yang mana, bisa langsung cek ke Beauty Studio by Female Daily, karena bisa jadi ada tuh obat jerawat yang kamu cari di Beauty Studio by Female Daily. Oke, segitu aja dari aku. Thank you so much for watching and until next time. Bye-bye.